layarnya? Materi yang sudah saya share? Ya, Bu. Sudah ya, baik. Tadi kita bicara tentang di awal-awal ya, saya mencoba untuk menyampaikan tentang jenis sumber cahaya ya. Jadi apa sih yang perlu kita pelajari gitu ya, selain kita belum masuk ke dalam ya sampai kita menghitung jumlah lampu, kemudian merencanakan lighting dalam suatu ruangan, maka kita perlu juga untuk mempelajari beberapa karakteristik dan beberapa jenis sumber cahaya itu sendiri. Ya, kalau kita ketahui memang lampu ini adalah merupakan sumber cahaya gitu ya yang kenapa dinamakan buatan? Karena memang cahaya ini dihasilkan dari harus dialiri oleh arus listrik gitu ya. Berbeda dengan ketika kita bicara tentang cahaya alami gitu ya. Jadi kita sumber cahayanya langsung dari sinar matahari ya. Nah, lalu sebelum kemarin kita mengenal ya mungkin jenis sumber cahaya, kemudian ada sistem pencahayaan, kemudian ada teknik pencahayaan ya, kemudian kondisi existing ruang. Nah, itu kita juga harus mengetahui ya tujuan dalam merencanakan sebuah lighting di dalam ruangan indoor misalnya ataupun outdoor gitu ya. Jadi salah satunya mungkin selain untuk membuat ruangan menjadi lebih terang gitu ya, juga memiliki tujuan lain gitu ya untuk memperindah interior gitu ya dengan disesuaikan dengan fungsi bangunannya. Ya, jadi penerangan ruangan yang gelap gitu ya, dan juga untuk fungsi-fungsi tertentu gitu ya, seperti mungkin di awal-awal itu pernah saya sampaikan bahwa kenapa warteg dengan resto itu berbeda gitu ya. Salah satunya adalah yang membedakan adalah bagian lightingnya gitu ya. Kalau kita melihat suasana ruangnya gitu ya, kondisi ruangannya seperti itu. Suasana ruang yang kemudian membedakan gitu ya. Dan salah satu cara untuk membentuk suasana ruang adalah dengan merencanakan lighting itu sendiri. Ya, jadi fungsinya adalah agar dapat membedakan bentuk dan warna benda gitu ya, salah satunya ya, kemudian menerangi ruang gitu ya, dan sebagai simbol atau sebagai tanda. Ya, selain itu juga memperindah estetika interior atau eksterior. Ya, ini mungkin sebagai overview ya, mungkin dari beberapa pertemuan kemarin sudah dibahas gitu ya, tapi mungkin perlu saya ingatkan lagi gitu ya. Nah, beberapa jenis sumber cahaya itu juga kemudian kalau kita lihat sangat berkembang gitu ya, dan jenis-jenisnya pun juga beragam ya, dan setiap semakin lama gitu ya, semakin dari tahun ke tahun itu akan mengalami perubahan ya. Jadi jenis lampu yang zaman dulu jadul gitu ya sampai sekarang sudah sangat modern ya, bahkan sekarang bukan dengan menggunakan gelas lagi gitu ya, tetapi dengan seperti membran tipis seperti itu pun juga bisa mengeluarkan cahaya. Nah, ini kalau lampu pijar mungkin sekarang juga masih ada ya, dan mungkin beberapa sudah familiar dengan bentuk lampu pijar ini ya, walaupun bentuknya dari bentuk yang sangat jadul sampai bentuk yang sangat modern gitu ya, itu banyak sekali ragamnya. Kalau zaman dulu kan pijar hanya seperti ini ya. Kemudian warna-warni, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna putih susu, ada yang berwarna bening. Nah ya, kalau yang di sini warna bening ini biasa disebut dengan pijar klasik ya, yang masih gelasnya itu tidak warnanya itu tidak gelasnya masih kelihatan, jadi ada filamen di dalamnya itu kelihatan ya, jadi seperti kabel kuningan itu kan kita sebut sebagai filamen. Nah, itu ya, jadi kemudian kelebihan lampu pijar itu sendiri ya, biayanya murah ya, kalau kita beli itu murah gitu ya, tetapi pada saat kita pemakaian itu boros gitu ya, untuk makanya sekarang jarang dipakai gitu ya untuk pijar itu ya, sehingga awalnya saja yang murah gitu ya, tapi beda dengan bentuk lampu atau jenis lampu yang sekarang ini berkembang, mungkin lampu TL itu ya, mungkin pada saat kita beli itu agak mahal, tetapi buat-buatannya itu lebih rendah gitu ya, sehingga diirit gitu. Nah, kemudian kalau lampu pijar ini dia memiliki karakteristik juga ya, tidak terpengaruh oleh suhu dan kelembapan, kemudian ukuran filamennya kecil. Ya, jadi filamen itu yang tadi saya katakan, jadi kayak aja kalau lampu pijar itu di dalamnya ada semacam kabel gitu ya, yang berwarna keemasan itu ya, kayak itu yang kita namakan dengan filamen. Kemudian praktis dalam pemasangannya, cuman ya itu ya kayaknya sering kalau istilahnya kita orang awam itu mengatakan bahwa
sering putus gitu ya. Jadi putus itu apa yang dikatakan putus? Jadi itu filamennya itu putus gitu ya, sehingga lampunya mati seperti itu ya. Tapi sekarang jarang sekali ya penggunaan jenis lampu pijar kecuali untuk fungsi-fungsi estetis. Ya. Kalau untuk harian biasanya mereka masyarakat itu lebih menggunakan lampu TL ya. Kemudian ada lampu pijar itu juga dari sisi bentuk juga berbeda-beda ya. Kemudian dari ukuran wattnya juga berbeda-beda. Kemudian warnanya gitu ya. Dan ini kalau kita lihat distribusi cahayanya pun juga nanti yang dihasilkan juga akan berbeda-beda gitu ya, tergantung dari bentuk, ukuran, kemudian intensitas cahayanya ya. Nah ini jadi sekarang lebih ke estetis ya untuk penggunaan lampu pijar. Ya. Nah ini ada beberapa armatur yang mungkin bisa kita kembangkan juga ya. Jadi armatur tuh kalau tidak hanya sekedar yang dikeluarkan oleh pabrik gitu ya, tetapi banyak sekali kreasi-kreasi yang bisa kita hasilkan ya, mungkin dari memanfaatkan recycle barang-barang bekas gitu yang kita jadikan sebagai armatur ya. Ngomong-ngomong, kalian sudah paham belum apa yang dimaksud dengan armatur? Ada yang tahu apa itu armatur? Ada yang bisa membantu menjawab? Ya, siapa ini kira-kira yang tahu apa itu armatur? Ya. Armatur itu adalah rumah lampu ya. Armatur itu adalah rumah lampu ya yang biasanya itu difungsikan untuk tujuan tertentu ya. Salah satunya adalah untuk estetis. Ya, sehingga armatur di sini macam-macam juga bentuknya ya. Dari mungkin dari kalau kita lihat ya yang sudah berkembang itu ada yang bola ya, bola kita jadikan sebagai armatur. Kemudian ada dari macam-macam ya. Kalau kalian suka ke resto atau ke tempat-tempat umum yang dengan menggunakan lighting yang sudah direncanakan, itu biasanya mereka memiliki kreasi-kreasi yang macam-macam gitu ya. Itu adalah armatur ya. Nanti kita bahas lagi tentang apa sih armatur dan bagaimana untuk apa fungsi armatur itu, nanti ada pembahasan tersendiri. Ya. Kemudian ada lampu fluoresen ya. Jadi kalau orang dulu tuh mengatakan lampu neon gitu ya. Kalau zaman dulu itu lampu neon panjang gitu ya, yang biasa dipakai untuk fungsi-fungsi ruangan yang sifatnya formal misalnya ya. Kemarin sudah mengenal mungkin beberapa sistem cahaya ya, yang general lighting gitu ya. Dan beberapa teknik cahaya yang ada gitu ya, yang biasanya untuk perencanaan general lighting itu biasanya penggunaannya dengan lampu-lampu yang seperti ini gitu ya, karena fungsinya hanya untuk pemasangannya itu hanya untuk penerangan saja gitu ya. Jadi biasanya dipasang dari nanti direncanakan beberapa titik lampunya itu berbentuk grid misalnya seperti itu ya. Dan ini biasanya dipakai untuk ruang-ruang kelas gitu ya, ruang kantor atau ruang yang ukurannya besar tapi dia fungsinya hanya untuk penerangan saja ya. Nah, ada kelebihannya yang fluoresen ini adalah awet ya, wattnya tinggi ya, awet ya, umur lampu bisa sampai 20.000 jam ya. Jadi yang namanya pabrik itu kan mengeluarkan produk lampunya itu pasti ada usianya. Gitu ya, makanya kenapa kok ketika kita beli lampu gitu ya belum lama sudah mati gitu ya, karena memang sebenarnya sudah ada waktunya gitu, waktu usianya gitu ya, kapan untuk lampu itu bisa bertahan sampai kondisinya tidak bisa dipakai gitu ya. Dan bentuk lampu yang memanjang ini menerangi area lebih luas dengan cahaya baur gitu ya. Kemudian warna cahayanya cenderung putih, rata-rata putih ya. Kemudian temperatur lebih rendah ya. Mungkin kalian sering ini ya, penggunaan lampu yang cukup lama, mungkin kalian pernah mencoba memegangnya ya. Setelah dinyalakan kemudian kita pegang, maka apa yang terjadi? Lampu itu akan terasa panas gitu ya. Nah, itu kan semakin lama nanti akan membuat lampu itu akan menjadi panas. Kalau penggunaannya mungkin sampai 24 jam tidak dimatikan, itu kalian coba pegang itu pasti panas. Nah, kemudian ada beberapa jenisnya juga ya. Ini kalau zaman dulu ini jadi favorit ya, mungkin di ruang tamu ini biasanya dipasang di ruang tamu gitu ya.
bentuknya bulat, ya. Kemudian di sini semacam ada sambungannya, gitu ya. Dan biasanya lampu itu kalau apa sudah mulai aus, gitu ya, nanti akan gosong ya di bagian sambungannya ini. Begitu juga dengan lampu neon yang seperti ini. Tapi sekarang jarang sekali ya menemukan ini ya, karena ini memang sudah jadul sekali, gitu ya. Dan sekarang sudah berkembang beberapa bentuk yang mungkin lebih menarik, gitu ya, khususnya ketika dipasang di ruang tengah atau mungkin di ruang tamu, gitu ya. Nah, ini juga jenis-jenis lampu TL gitu ya, ada yang menggunakan lampu TL jari gitu ya, atau bisa kita sebut sebagai lampu TL esensial gitu ya. Kemudian dan kreasinya sekarang itu lampu yang ini tuh hanya untuk estetis gitu ya, tidak bukan sebagai lampu utama gitu ya dalam suatu ruangan. Gitu. Gitu ya. Jadi beberapa contoh mungkin kalian mulai harus sering memperhatikan ya ketika berada di fasilitas umum gitu ya. Kalian mungkin bisa memperhatikan beberapa jenis lampu dan pemasangannya ya, beberapa teknik dan sistem yang sudah kalian pelajari itu kalian coba lihat gitu ya pada saat kalian di luar gitu ya. Itu coba kalian amati gitu ya, kira-kira ini menggunakan sistem apa, kemudian tekniknya menggunakan apa, kemudian jenis lampunya seperti apa ya. Karena ini penting sekali sebagai bekal untuk mendesain gitu ya, karena beberapa pengetahuan tentang beberapa jenis lampu, kemudian nanti kita bisa menyesuaikan ketika kita merencanakan sebuah ruangan dengan style tertentu gitu ya, sehingga jenis lampu juga nanti menyesuaikan. Kalau kita menggunakan style ruangan klasik gitu ya, kita memilih jenis lampu yang sesuai. Kemudian dari sisi warnanya, dari sisi bentuknya, ya, teksturnya dan seterusnya itu juga kemudian nanti kita harus paham ya, khususnya bagaimana teknik pemasangannya ya dengan menggunakan sistem dan teknik yang sudah kita pelajari. Ya. Lalu muncul lagi lampu yang kita sebut dengan LED. Ya, jadi lampu LED ini merupakan lampu yang apa ya, sekarang sudah sering kita temukan gitu ya. Nah, kalau sekarang kalau ini ada lampu LED, ada lampu lagi yang setelahnya gitu ya. Setelah LED muncul lagi lampu OLED ya, OLED ya. Nanti ada beberapa, mungkin kalian bisa membuka di materi di all itu ya, ada apa namanya videonya ya, bagaimana lampu OLED itu konsep pemasangannya itu seperti apa dan seperti apa sih gitu ya, yang tadi saya ceritakan bahwa lampu itu kan memiliki kekurangan, salah satunya adalah mudah pecah karena dia berasal dari gelas ya, sehingga mudah pecah ya. Kemudian lampu OLED atau OLED itu dia berupa membran tipis gitu ya, dan bisa dilipat-lipat gitu ya. Mungkin di hotel-hotel itu sudah beberapa itu sudah menerapkan lampu jenis OLED ini ya. Di mana ya, kalau di Solo itu yang di Jalan Arjuna Cipto tuh hotel apa ya? Nah, itu kayaknya ada di situ ya. Beberapa itu beberapa hotel sudah menerapkan menggunakan lampu tersebut gitu ya. Nah, untuk LED ini sendiri juga memiliki kelebihan gitu ya, tidak menimbulkan panas ya, kemudian tahan lama, tidak mengandung bahan berbahaya gitu ya. Kalau kita ketahui karakteristik bolam lampu atau yang kita sebut sebagai pijar atau lampu ini ya, kalau kita jangan sesekali mungkin kalau kita membuang ya ke sampah gitu ya, kadang-kadang kita lempar itu kan kadang ada ledakan seperti itu ya. Jadi itu kadang-kadang ada beberapa jenis lampu itu yang mengandung bahan yang berbahaya gitu ya. Tapi kalau LED ini tidak ya, dan lebih hemat ya dalam hemat listrik ya. Tetapi kekurangannya tuh yaitu ya mahal gitu ya. Tapi ini bisa jadi karena kita ya investasi gitu ya, dan kita terkadang kita beli lampu murah tetapi nanti operasional per bulannya itu mahal gitu ya, ketika penggunaan listriknya tuh sangat boros gitu ya. Tetapi ada juga lampu yang kita belinya tuh mahal tetapi nanti per bulannya itu operasionalnya lebih mirip gitu ya, dan itu perlu kita pertimbangkan ya. Apalagi nanti kalau kalian sudah mendesain stupa gitu ya, sudah mulai merancang stupa mungkin sudah mulai masuk high res gitu ya, atau bangunan tinggi gitu ya. Bagaimana kita bisa merencanakan sebuah bangunan itu yang bisa hemat energi gitu ya. Oke lah, kita menggunakan pencahayaan buatan ya, gabungan antara alami dan buatan gitu ya. Dan pada saat kita menggunakan pencahayaan buatan, kita harus benar-benar selektif gitu ya, dan kita memilih konsep yang benar-benar bisa
ya ramah lingkungan, kemudian bagaimana bisa menghemat energi dan seterusnya. Ya, tentu salah satunya adalah dengan memilih jenis lampu, gitu ya. Karena nanti berkaitan dengan desain interiornya. Ya. Nah, ada beberapa spesifikasi lampu LED gitu ya, kemudian beberapa pengaplikasiannya ya, ada banyak sekali ya, mungkin untuk penerangan di jalan gitu ya, kemudian di rumah gitu ya, dan di mobil gitu ya, ada banyak sekali penggunaannya ya. Jadi ada beberapa jenis lampu yang mulai dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang sangat mungkin ukuran yang besar. Nah, ini beberapa contoh penggunaan lampu LED. Jadi suasana ruang itu memang benar-benar sangat dipengaruhi tadi ya. Ada 4 hal itu ya. Jadi jenis sumber cahaya, kemudian sistem cahayanya, tekniknya, dan kondisi existingnya. Ya. 4 hal itu yang kemudian bisa mendukung terjadinya suasana ruang atau kondisi pencahayaan yang sesuai dengan fungsi ruangan tertentu. Seperti itu. Ya, jadi banyak sekali yang mungkin bisa diambil contoh gitu ya. Mungkin ketika kalian browsing akan banyak sekali contohnya. Ya, jadi ada fungsi cahaya itu yang hanya sifatnya untuk estetis, bukan untuk penerangan seperti ini ya. Dia hanya untuk hiasan gitu ya, bukan untuk penerangannya. Kalau penerangan mungkin kita cukup menggunakan yang general lighting tadi ya, mungkin dengan menggunakan lampu yang apa namanya, warna putih, kemudian kita pasang grid di plafon gitu ya. Jadi dengan general lighting tadi, kemudian dengan menggunakan lampu TL misalnya seperti itu, atau mungkin menggunakan lampu fluoresan tadi. Nah, ada lagi jenis lampu yang namanya lampu halogen. Ya, jadi lampu halogen ini merupakan lampu jenis pijar yang memiliki komponen filamen yang dibungkus dengan kaca bening. Ya. Jadi kelebihannya adalah harga lebih terjangkau dari LED, kemudian memiliki intensitas cahaya yang cukup terang, ya, menembus kabut, ya, dan kekurangannya adalah dapat mengkonsumsi daya listrik yang besar, jadi agak boros ini ya. Karena memang tadi ya kita kembalikan lagi fungsinya gitu ya. Jadi fungsinya itu untuk apa gitu ya. Jadi beberapa jenisnya juga ada esensial, ya, ada beberapa jenis apa namanya dari halogen itu sendiri. Dan tentunya kita memilih lampu itu sesuai dengan fungsi ruangannya atau fungsi bangunan yang akan kita rancang seperti itu. Ya. Ini beberapa contoh ya. Nah, ini contoh lampu LED ya, di dalam Open Learning sudah saya share videonya gitu ya. Jadi konsep pemasangan apa namanya lampu OLED itu seperti apa ya, OLED. Ya, ini membran-membran ini yang sebenarnya ini adalah lampu gitu ya, bukan lagi berbentuk yang pijar, yang gelas ya, ada gelasnya gitu ya. Karena memang tadi saya katakan bahwa teknologi itu semakin berkembang gitu ya, sehingga penggunaan jenis lampu pun kalau kita lihat di bangunan-bangunan umum ya, khususnya di bangunan hotel misalnya ya, atau mungkin di apa namanya, mall gitu ya, itu akan nanti bisa kalian temukan beberapa jenis lampu yang menggunakan teknologi yang sekarang gitu ya, mengikuti perkembangan zaman ya. Ya, jadi kelebihannya, jadi kehadiran teknologi OLED ini dengan proses pembuatannya yang unik gitu ya, dengan menggunakan teknologi LED, ya, jadi tampilannya lebih menarik gitu ya, jadi kreasinya lebih ini ya, lebih estetis ya, karena bentuknya apa namanya bisa beragam gitu ya, dan kemampuannya beroperasi sebagai sumber cahaya menghasilkan warna putih terang ya. Kemudian konsumsi daya listriknya rendah, gitu ya. Mahal di awal, ya, mahal di awal, tetapi nanti pada saat proses operasional daya listriknya itu lebih irit seperti itu. Kemudian biaya operasional yang relatif rendah, gitu ya, proses perakitan relatif lebih apa namanya, lebih baik daripada LED, gitu ya. Karena ini tadi pasca LED ada OLED gitu ya. Jadi karena nanti mungkin akan keluar lagi gitu ya. Jadi jenis lampu apa lagi gitu ya yang mungkin memiliki teknologi yang jauh lebih bagus gitu ya. Gitu ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa dibuka bareng videonya di Open Learning ya. Kalau tidak nanti silakan kalian coba buka sendiri, ada videonya di situ. Barangkali mungkin sebenarnya kalian sudah pernah menemukan ini gitu ya di pada saat kalian mungkin di hotel atau di mana gitu ya, tapi mungkin belum tahu ini namanya apa. Dan ini beberapa kelemahannya gitu ya.
Iya, kelembapan dapat memperpendek umur OLED gitu. Jadi memang ada beberapa karakteristik yang harus kita ketahui dulu gitu ya kalau kita menggunakan salah satu jenis lampu yang ada. Ya, jadi dalam piranti OLED ini multi warna yang ada gitu ya, dan intensitas cahaya yang dihasilkan juga belum tentu cukup terang gitu ya, karena tadi fungsinya untuk salah satunya adalah untuk estetis. Harga cenderung mahal ya, dan lebih mahal daripada LED gitu ya, sehingga untuk industri rumah ya, rumah tinggal biasa gitu tuh biasanya belum menggunakan itu ya. Jadi hanya bangunan-bangunan umum saja yang menggunakan lampu OLED ini ya. Jadi lampu OLED ini adalah sumber cahaya yang ramah manusia gitu ya. Dan ada ini ya, spektrum lebih dekat dengan spektrum cahaya alami. Kemarin kita sudah mengenal beberapa spektrum warna ya di fisika formula 1 ya, dari yang dihasilkan dari cahaya matahari gitu ya. Dan ini mungkin tidak dijumpai pada lampu-lampu yang sifatnya buatan ya, dari yang dialiri oleh arus listrik gitu ya. Hanya lampu-lampu tertentu saja yang memiliki spektrum cahaya yang beragam. Jadi seperti ini ya, jadi seperti membran dan bisa digantung-gantungkan atau mungkin bisa nempel seperti ini gitu ya. Jadi kreasinya sangat beragam. Ya. Kemudian ada juga yang ini dipasang di ruang makan gitu ya, dan bergantung ya, digantung-gantungkan pada plafon gitu. Nah, itu beberapa jenis sumber cahaya lampu yang mungkin bisa kalian cari lagi gitu ya. Jadi apa sih gitu ya? Mungkin kalau kalian bisa mengenal beberapa katalog ya. Mungkin satu ini mohon maaf saya menyebut merek ya, Philips misalnya ya. Anda buka katalog Philips gitu ya. Di situ akan muncul beberapa variasi produk keluaran terbaru, jenis lampu apa aja yang ada gitu ya. Enggak apa-apa ya, kita buka itu supaya nanti menambah wawasan ya, supaya kita juga tahu kalau kita mau mendesain itu tidak hanya sekedar kenal dengan lampu pijat saja, kemudian lampu TL saja gitu ya, tetapi di luar sana sudah banyak berkembang teknologi jenis lampu itu yang sangat beragam. Nah, itu yang bisa kita aplikasikan nanti ke dalam proses rancangan. Baik, terkait dengan jenis sumber cahaya ini ada pertanyaan? Atau bisa dilanjutkan? Ini mungkin karena pagi-pagi ya, saya kok tidak mendengar suaranya ya. Tetap semangat ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum? Belum ya, kita lanjut ya. Baik. Coba saya pakai ini sekalian ya. Kita coba masuk ke hitungan ya. Nanti sisa waktunya nanti kita bisa pakai diskusi dengan yang lainnya ya, karena saya takutnya nanti materi ini belum tersampaikan, belum selesai gitu ya saat waktunya sudah habis ya. Baik, ada beberapa metode pengukuran iluminasi ya. Tadi sudah saya singgung di depan bahwa kalau kita mau merencanakan sebuah lighting dalam suatu ruangan, gitu ya, kita harus satu mengenal jenis sumber cahaya tadi, kemudian materi kemarin ya, ada sistem pencahayaannya ya, kemudian teknik pencahayaannya, faktor yang ketiga ya, kemudian faktor yang keempat adalah kondisi existingnya. Jadi kita harus mengetahui mungkin ada psikologi ruang, warna, usia, itu kan juga mempengaruhi bagaimana kita bisa merencanakan sebuah kondisi interior yang ada ya. Mungkin ini berkaitan juga dengan mata kuliahnya Bu Rini ya, terkait dengan mata kuliah interior gitu ya, atau mungkin pernah juga ini masuk juga di mata kuliahnya Bu Ronem gitu ya, tentang utilitas gitu ya, membahas juga tentang lighting gitu ya, tetapi yang mungkin secara teknis nanti yang akan kita pelajari di dalam fisika bangunan ini. Ada beberapa metode pengukuran ya yang terkait dengan iluminasi ya, kemarin sudah dibahas tentang beberapa istilah ya, apakah itu lumen, apakah itu iluminasi dan seterusnya ya. Dan nanti kita sambil sambil dipahami juga sambil kita mulai masuk ke dalam hitungan rumus ya. Baik, kita coba ini ya satu persatu ya. Jadi apa yang disebut dengan metode titik poin ya, point to point ya. Jadi kalau kita lihat
metode ini ada beberapa metode ya. Yang pertama adalah metode titik point to point ya. Jadi bagaimana kita menghitung iluminasi ya, kita simbolkan dengan E gitu ya di satu titik oleh sebuah sumber cahaya. Ini tolong diperhatikan ya nanti kalau misalnya ada soal, karena nanti ada banyak sekali rumus yang harus dipahami gitu ya. Jadi tolong benar-benar diperhatikan ya. Tadi kita membahas tentang iluminasi ya, dengan rumus E sama dengan I dibagi D kuadrat ya, jika tegak lurus ya. Jadi ada beberapa clue yang mungkin harus kalian catat gitu ya terkait dengan ketetapan yang ada dalam suatu rumus seperti itu ya. Nah ini bila terjadi tegak lurus ya. Nah kemudian E ini sama dengan iluminasi ya. Jadi satuannya adalah lux. Jadi simbol E ini kita satuannya adalah lux. Kemudian I ini adalah arus cahaya. Satuannya lumen. Kalian pernah dengar lumen nggak sebelumnya? Lumen itu apa? Kalau watt tahu ya watt ya. Ada yang semuanya saya rasa tahu ya apa yang dimaksud dengan watt. Apa yang kalian ketahui tentang watt. Jadi kalau kalian beli lampu ke toko gitu ya, beli lampu gitu ya, berapa watt pasti ditanya seperti itu. Nah sekarang lumen, ada yang tahu nggak lumen itu apa? Itu satuan cahaya bukan ya? Ya, salah satu begini ya, kalau kalian beli lampu, ya terima kasih ya Mbak ya tadi jawabannya. Kalau kita beli lampu, itu biasanya ada bungkusnya kan, di situ ada keterangannya. Lampu ini berapa lux gitu ya, kemudian ada keterangan juga berapa lumen. Ada beberapa produk itu yang sudah dari pabriknya itu sudah ada tulisan berapa lumennya. Ya, jadi satuan dari tadi arus cahaya ya yang mungkin belum familiar. Kalau kalian membeli itu kan biasanya familiarnya dengan kata-kata lux, kata-kata watt gitu ya. Jadi berapa watt gitu ya. Jadi kalau beli apalagi di warung gitu ya, berapa watt Mbak yang dibeli kan seperti itu gitu ya. Tapi kalau lumen itu memang jarang. Tetapi pada proses perhitungan itu biasanya kalau kita merujuk pada beberapa jenis lampu yang ada, itu biasanya sudah ada keterangannya ya. Jadi kalau misalnya lampu 15 watt gitu ya, lumennya adalah 1500 misalnya seperti itu. Ada keterangannya seperti itu. Ya, khususnya pada merek-merek tertentu ya, merek-merek yang direkomendasikan gitu ya. Jadi salah satu contohnya Philips ya. Jadi mungkin yang familiar ya karena itu jenis lampu yang mungkin mudah ditemukan gitu ya. Nah, itu ada rata-rata ada beberapa jenis lampu yang sudah ada keterangan lumennya. Ya. Nah, itu simbolnya adalah I. Lalu D adalah jarak sumber cahaya ya. Satuannya kalau jarak itu kita bicara jarak, pasti satuannya adalah M. Ya. Nah, kita ilustrasikan seperti gambar di samping. Apabila ada lampu itu kan pasti menempel ini ya di plafon ya, walaupun tidak secara langsung mungkin ada rongganya sekian sendi gitu ya. Lampu ya yang berada tegak lurus ya berada di bawah bidang kerja. Ini bidang kerja ya. Kemudian di sini adalah orangnya. Ya. Nah, ketika lampu kemudian kita menghitungnya dari bidang kerja ini yang tegak lurus bidang kerja ini, maka kita menggunakan rumus E sama dengan I dibagi D kuadrat. Ya. Lalu ketika bagaimana ketika lampu ini kita geser? Ya. Geser ke kanan misalnya sekitar 2 meter. Lampu ini kita geser sekitar 2 meter, lalu kita ukur di bawahnya. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Ya. Jadi lampu meja kerjanya kita geser ke kiri gitu ya. Jadi ini lampu, kemudian meja kerjanya kita geser dari titik A ke B ya. Nah, jarak antara A ke B ini yang kita sebut sebagai D ya. Sebagai D ini ya. Dan akan membentuk sudut alfa. Nah, hati-hati di sini. Jadi di sini ada rumus cos alfa ya. Ada yang tahu masih ingat rumus-rumus trigonometri di SMA? Kalau cos alfa rumusnya apa? Ada cos alfa, ada sin alfa, lalu ada apa lagi? Tangen gitu ya. Ada yang bisa menjawabnya? Samping per miring, Bu. Samping per miring ya. Jadi ini kalau misalnya sebentar saya ilustrasikan dulu ya. Saya kasih misalnya ini X
ya, karena ini sumbu X gitu ya. Kemudian di sini adalah sumbu Y gitu. Kemudian di sini adalah R. R itu sisi miring. Gimana Mas tadi? Berarti kalau saya tanya cos alfa berarti apa? Samping per miring. Iya, tolong diilustrasikan. Kalau di sini itu X, sampingnya itu R, ini adalah Y, berarti apa? X per R, Y per R, atau R per Y? Per R. Ini tadi saya tanya cos alfa loh ya. Cos alfa apa? Apa Mbak tadi Mbak? Y per R. Y per R. Benar? Ada yang punya jawaban lain? Kita simpan dulu ya. Y per R atau X per R kalau cos alfa? Y per R. X per R, Bu. Betul, yang betul adalah X per R. Ya mungkin ini lupa-lupa ingat ya. Kalau Y per R itu apa? Sin alfa, ya kan? Benar nggak? Nanti dibuka lagi ya. Ini kayaknya karena sudah lama nggak dipakai kali ya. Jadi kalau sin itu lebih ke Y per R. Kalau sisi miringnya kita sebut sebagai R, berarti Y per R. Nah, R sendiri itu memiliki karena ini adalah tegak lurus ya, berarti dia sisi miring berarti nanti akan ada rumus Pitagoras ya. Jadi ada rumus R-nya kalau kita apa? Akar dari A kuadrat per B kuadrat. Ya, kalau kita bicara ini berarti kan nanti kita pakai R itu adalah akar dari X kuadrat dan Y kuadrat kan gitu. Ya, jadi ini tolong dipelajari karena nanti kita berkaitan dengan cos alfa. Ya, kalau kita belum tahu cos alfanya, ya syukur-syukur nanti di dalam soal sudah diketahui ya nilai cos alfanya sekian gitu ya, sehingga kalian tinggal memasukkan rumus gitu ya. Tapi kalau belum ada berarti kalian harus cari tahu dulu gitu ya, nilai cos alfa itu sendiri. Ya, dengan cara tadi X per R. Nah, jika R-nya belum diketahui, sisi miringnya belum diketahui, maka kita hitung dengan rumus Pitagoras. Seperti itu. Ya, karena tadi ketika lampu, kemudian bidang kerjanya kita geser dengan jarak tertentu, ya misalnya di sini adalah A, kemudian kita geser ke B, gitu ya, dengan jarak A ke B, ini yang disebut dengan D ini tadi. Jadi D adalah jarak antara A ke B. Ya. Jadi ini ya yang dimaksud dengan jaraknya tadi. Itu. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Bisa dilanjut? Insya Allah bisa ya. Ya. Jadi kalau ya silakan. Yang membentuk sudut alfa itu yang garis kuning sama garis titik-titik itu ya? Yang dari atas itu. Iya, jadi kan karena ini kan lampu diterima oleh bidang kerja kan, kalau ini kan lurus ya, ini lampu diterima bidang kerja langsung tegak lurus dengan bidang kerjanya. Lampunya itu di atas bidang kerja kita, gitu ya. Tetapi ketika bidang kerja itu digeser, ya, jadi kita ngelihatnya itu dari sini, berarti kan dia membentuk sudut nih, ya di sini kan membentuk sudut. Nah, kemudian maka kita menggunakan rumus ini tadi ID kuadrat cos alfa. Nah, jika nanti ternyata belum diketahui nilai cos alfanya berapa, harus kita cari satu persatu dulu, ya. Jadi dengan cara mencari nilai cos alfa tadi, ya. Jadi cos alfa adalah X per R, ya. Jadi kalau jaraknya kan sudah diketahui ini, pasti biasanya sudah diketahui. Jadi jarak A ke B itu berapa meter? Misalnya 2 meter ya 2 kali X per R ya. Jadi cos X per R. Nah, R-nya kalau belum diketahui berarti kita pakai rumus Pitagoras dengan menggunakan R sama dengan akar kuadrat dan seterusnya tadi. Seperti itu. Gitu ya Mbak ya? Bisa dipahami? Izin bertanya lagi, itu kalau setahu saya pas pelajaran di SMA itu kalau yang membentuk sudutnya itu kan di atas itu kan alfa. Ya, kalau misal cos alfa itu berarti samping dari sudut itu sama yang miringnya, berarti yang Y per R kalau cos alfa. Kalau yang X per R kan berarti X itu posisinya di depan sudutnya itu, berarti di depan berarti kalau X per R itu depan per miring, jadinya sin alfa, Bu. Oh ya, coba dicek lagi ya. Ada yang betul, Bu. Betul ya.
X per R, betul? Oh, saya, iya kan? Iya, cos alfa Y per R. Oh, cos Sin alfa Y per alfa R. X per R, ya. Soalnya kalau yang X itu posisinya di depan sudut, berarti sebagai depan, Bu. Oh gitu. Ini saya cari, coba saya catat lagi ya. Tapi kalau apa namanya ini salah dalam menuliskan simbolnya gitu ya. Berarti gini. Kalau sepemahaman saya seperti itu sih. Ada lagi yang mungkin bisa mendiskusikan ini ya, enggak apa-apa. Kita terbuka saja ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin perlu ini karena ini apa ya, segitiga tegak lurus ya. Jadi apa namanya? Segitiga apa? Siku-siku, ya kan? Ada lagi yang punya pendapat lain? Nilai dari cos alfa ini jadi PR ya. Nanti kalian bisa diskusikan bersama dengan cos alfa ya. Tadi ada yang berpendapat bahwa cos alfa itu adalah Y per R. Gitu ya. Tapi ada nggak yang punya pendapat cos alfa itu adalah X per R? Coba kalian browsing dulu ya. Sudah, Bu, sudah browsing. Oke, betul. Kalau ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau menyampaikan? Atau sepakat dengan Mbak siapa tadi, Mbak? Disla, Bu. Disla ya. Dengan Mbak Disla? Sepakat semua? Ya, nanti sepakat ya, kayaknya sepakatnya nggak semangat banget. Oke, nanti sama-sama dicari ya cos alfa itu yang benar X per R atau Y per R ya, karena mungkin kadang rumus itu kalau lama nggak digunakan itu menjadi lupa gitu ya, nggak masalah gitu ya, karena nanti pada saat nanti kita menghitung dengan menggunakan cos alfa baru nanti kita mencari tahu rumus trigonometri. Nggak apa-apa, nanti kalian browsing lagi ya, nanti kalau nanti saya ada salah mungkin bisa koreksi ya, benar X per R atau Y per R. Tapi intinya adalah kita menggunakan rumus trigonometri itu, kemudian menggunakan rumus Pitagoras untuk menghitung R-nya. Gitu ya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, Mbak Disla? Lanjut ya. Oke. Nah, tadi jadi PR bersama ya, nanti kita cek lagi apakah X per R atau Y per R untuk sin atau cos alfa ya, karena ini berkaitan dengan rumus yang berikutnya. Ya, kalau kita lihat menghitung eliminasi E di suatu titik oleh beberapa sumber cahaya. Bagaimana jika yang terjadi itu adalah cahayanya itu 3, sumber cahayanya itu 3, lampunya 3, ada lampu yang 1, 2, dan 3. Ya. Di situ ada alfa 1, beta 1, beta 3, alfa 3. Nah, ini juga berkaitan dengan rumus yang mungkin kalian pada saat SMA pernah menghitung ini. Ya, Mbak Disla, masih ingat ya? Yang suka matematika pasti asik ya kalau menghitung seperti ini. Ya, nanti mungkin apa namanya, kalian bisa cross check lagi untuk perhitungan cos alfanya. Tapi yang paling penting di sini yang saya tekankan adalah untuk rumus E-nya. Jadi E-nya adalah kalau membentuk sudut berarti E sama dengan I dibagi D kuadrat cos alfa. Nah, cos alfanya kita hitung dengan rumus matematika. Gitu ya. Dan ini juga apabila terjadi jenis lampu yang lebih dari satu, kemudian di situ ada membentuk sudut banyak sekali. Nah, itu juga perlu nanti dihitungnya. Cuman yang terpenting yang menjadi pedoman adalah nilai E-nya itu adalah I dibagi D kuadrat cos alfa. Itu ya. Nanti bisa dicek lagi untuk rumus Pitagorasnya sehingga bentuknya menjadi panjang seperti ini gitu ya. Nilai E gitu ya, yang I1 dibagi D1 gitu ya, kalau kita menghitungnya katanya dengan B1 ini, beta 1, kemudian ditambah I2, D2 kuadrat cos beta 2, itu kalau kita menghitung ini 2 ya, salah menulisnya ya, kemudian dan seterusnya. Ya, sehingga nanti nilai cos alfanya dicari dengan tadi ya, seperti yang Mbak Disla bilang untuk rumus matematikanya. Gitu. Nah, tadi kalau kita menggunakan metode titik, ya sekarang bagaimana kita ketika menggunakan metode lumen? Ya, jadi ada beberapa zona yang harus kita ketahui ya, ada zona cavity ya, jadi ada CCR ya. CCR itu adalah kalian bisa menghafalkan huruf bagian depannya ya. CCR ini adalah ceiling cavity ratio ya. Jadi
perbandingan antara kalau lampu itu kan menggantung ini ya, kalau misalnya ada lampu pasti dia akan menggantung di plafon itu kan pasti ada jaraknya. Ya, misalnya ini plafonnya ya, dan ini jarak ini yang mungkin nanti kita bisa sebut sebagai CC, sharing cavity. Jadi perbandingan jarak antara lampu pada saat dia menggantung di dalam menempel di plafon itu pasti ada jaraknya. Bahkan ada lampu yang jaraknya itu panjang sekali gitu ya. Jadi menggantung dan lampunya di bawah, ya, seperti itu. Kemudian nanti ada gambarnya ya untuk CCR itu batasannya CC itu sejauh mana, kemudian RC seberapa, dan RC adalah room cavity ratio. Ini adalah jarak antara lampu dengan bidang kerja. Ya, kemudian FCR itu adalah floor cavity ratio. Ya, FC ini adalah jarak antara lantai dengan bidang kerja. Ya, itu perlu beberapa istilah yang mungkin perlu dipahami dulu, gitu ya. Dan ini bisa kalian temukan di buku Prasato Satwiko. Silahkan kalian buka bukunya, gitu ya. Dan di situ ada beberapa rumus yang beberapa proses ya, bagaimana kita menghitung jumlah lampu dengan menggunakan metode lumen. Ya, di situ nanti akan ada tabelnya. Nanti akan saya tampilkan tabelnya ya. Jadi kurang lebihnya tuh tabelnya seperti ini kalau di buku Satwiko itu. Jadi nanti akan ada banyak sekali jenis lampu yang ada, gitu ya. Ada tinggal kalian kalau mau menghitung itu harus menyesuaikan jenis lampu yang kalian pilih. Ya. Kalau misalnya menghitungnya dengan jenis lampu yang seperti ini, ya sudah berarti ini adalah lampu yang kemudian nanti kita amati ya. Di situ nanti kita bisa menghitung tabel CU-nya ya, nanti sebelum masuk ke situ ya nanti kita jelaskan ya. Yang terpenting metode lumen ini bisa kalian pelajari ulang gitu ya. Kalau kalian lihat di buku Prasato Satwiko itu ada buku Fisika Bangunan 2 ya. Nah, untuk metode yang digunakan ya dalam mencari iluminasi atau kuat penerangan lux dengan cara ini ya, mencari besarnya perbandingan rongga-rongga langit ya. Rongga-rongga langit ini yang tadi saya sebut sebagai apa? Rongga langit-langit. Langit itu artinya plafon ya. Jadi rongga langit-langit itu adalah CC ya. Ceiling cavity tadi ya. Kemudian ruang ya. Ruang itu bisa kita menggunakan ini tadi RCR tadi ya. Dan kemudian lantai ya, lantai itu kita menggunakan FCR. Ya. Jarak antara lantai dengan bidang kerja, ya, floor cavity ratio. Nah, mencari besarnya daya pantul atau reflektan, untuk mencari besarnya daya pantul atau reflektan rata-rata ini ya berdasarkan karakter material elemen ruang yang digunakan itu nanti kita bisa mencari angka CU. Kayak tadi saya tampilkan ini ya tadi ya tabel untuk mencari CU. Ya. Nah, ya, nanti kita akan ini ada RCR ya bisa kalian lihat di sini ada RCR. Ya. Kemudian ada juga kurang begitu kelihatan ya sebentar saya bacakan. Ya. RCR, kemudian ada PCC, P atau Rho ya ini ya, PCC ya, kemudian ada PW. Nah, apa itu nanti kita cari di dalam rumusnya. Artinya kita bicara tentang RCR, tentang FCR dan sebagainya tadi karena berkaitan dengan tabel ini, tabel perhitungan ini ya. Kita kembali ke perhitungan tadi. Bisa diperhatikan ya nanti kalau ada koreksi-koreksi seperti tadi ya tentang apa namanya rumus trigonometri tadi ya mungkin kalian bisa sampaikan ya karena yang namanya rumus itu tadi saya katakan ya kalau sudah lama tidak digunakan tuh kadang-kadang suka lupa makanya saya butuh sekali kalian juga fokus gitu ya ketika menerima materi apa namanya rumus-rumus seperti ini supaya nanti kalian bisa apa bisa memahami ya selain juga bisa mendengarkan tetapi juga yang terpenting adalah bisa memahami rumus yang digunakan ya tadi sangat bagus sekali ya kalau misalnya bisa memberikan masukan atau koreksi dari apa namanya rumus yang sudah ada apalagi kalau rumus-rumus umum ya rumus-rumus misalnya luas segitiga dan seterusnya itu mungkin nanti ada kalanya yang namanya fisika itu kan ada hubungannya dengan matematika. Nah, ini ya tadi yang saya katakan kalian bisa akses di buku Satwiko ya kalau di edisi yang
apa namanya, tahun 2004, itu berarti kalian baca di halaman 120 sampai 131. Nah, dari situ nanti kalian bisa menemukan tabel IES. Ya. Tabel ini yang kemudian nanti bisa untuk mencari nilai CU. Ya, karena CU itu apa sih gitu ya? Koefisien utilitas ya. Jadi koefisien utilitas dalam sebuah lampu gitu ya. Jadi angka CU itu yang nanti akan kita cari. Ya, nanti karena berkaitan dengan rumus ini tadi ya, ada angka CU-nya di sini. Ya, sedangkan CU itu harus kita cari di dalam tabel ini tadi. Ya. Kemudian kalau dalam ilmu fisika itu ada beberapa rumus yang apa namanya, kita istilahkan tuh dengan turunan ya. Jadi tadi ada rumus keluar gitu ya, kemudian ada buku baru keluar lagi, ada rumus turunannya. Jadi ada rumus yang lebih disederhanakan lagi sehingga muncul turunan 1, turunan 2 dan seterusnya. Nah, di sini ada lampu rumus iluminasi ya, bagaimana kita bisa menghitung jumlah lampu gitu ya, terkait dengan apa namanya, angka CU tadi, koefisien utilitasnya. Ya, jadi ada rumus yang pertama adalah E sama dengan L dikalikan N dikalikan CU dikalikan LLF dibagi A. Ya, kemudian diturunkan lagi rumus itu menjadi N sama dengan E kali A dibagi L kalikan CU dikalikan LLF. Ada yang tahu LLF itu apa? Nah, mungkin kalau kalian ada hal-hal istilah yang mungkin belum paham, mungkin kalian bisa catat ya. Jadi LLF ini adalah lag loss factor. Ya, jadi singkatan dari lag loss factor. Jadi adalah ada faktor yang hilang dalam sebuah lampu. Ya, dan kita sebut sebagai lag loss factor. Ya. Nah, di situ LLF itu bisa kita temui kenapa lampu itu kemudian harus kita perhitungkan nilai LLF-nya gitu ya. Karena apa? Dalam sebuah lampu itu pasti akan mengalami apa ya? Penurunan fungsi. Ya, kalau kita lihat kalian beli lampu, pada saat kalian membeli itu lampu itu akan terlihat terang sekali. Ya, misalnya sama-sama kita membeli lampu 15 watt seperti itu ya. Kita pasang di ruang tamu misalnya. Lalu kalian secara bisa merasakan secara visual bahwa ini lampunya terang sekali karena lampunya baru saja dipasang. Tapi apakah sama ketika terjadi mungkin kalian sudah mengalami memasang lampu itu selama 2 bulan atau 3 bulan. Kira-kira sama enggak tingkat penerangannya? Sama-sama masih terang atau berkurang? Fungsi ada pengurangan fungsi enggak di situ? Kalian pernah merasakan itu enggak? Lampunya menjadi agak redup seperti itu. Benar enggak? Ayo, minta tolong direspon ya. Kalau Kak, ya silakan. Ya, Bu, pernah. Pernah kan? Dan itu apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian istilahnya tuh yang kalian rasakan? Apa karena ini mereknya yang nggak bagus gitu ya? Atau kalian menyalahkan besok aku nggak mau beli merek inilah gitu ya? Karena semakin lama kok semakin redup gitu ya? Enggak gitu ya, karena memang ada lag loss factor di situ gitu ya. Apalagi kalau lampu itu bisa bertahan sampai 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Faktor yang salah satunya adalah kenapa kok lampu itu menjadi lebih redup, karena salah satunya adalah ada kotoran ya, jadi debu ya. Jadi kalau kalian kepengen lampunya menjadi terang, pernahkah kalian itu membersihkan lampu, dielap gitu ya. Nah, karena gelasnya itu terhalang oleh debu atau kotoran ya, seiring berjalannya waktu yang sangat lama tadi ya. Jadi saya rasa di situ kita bisa melihat bahwa lag loss factor itu bisa fungsinya menjadi menurun, salah satunya adalah dengan kotor gitu ya. Karena dengan kotoran itu ketebalan debu itu yang kemudian menghalangi distribusi cahaya untuk terpancarkan seperti itu ya. Kalau masih baru kan otomatis gelasnya bersih nih ya, dan itu bisa terpancarkan dengan jelas gitu. Ya, tetapi kalau ketika sudah lama gitu ya, sudah
sudah sekian tahun, itu biasanya nanti dia akan berkurang karena debunya lebih tebal gitu ya, dan itu menghalangi. Itu salah satunya adalah lack loss factor. Nanti ada faktor Z. Ya, jadi ada beberapa istilah nanti, ada Z, kemudian ada LLF tadi, kemudian ada N. Ya. Nah, nanti akan ada yang kita sebut sebagai angka depresi. Ya, tadi makanya lampu itu juga mengalami depresi ya, tidak hanya manusia saja yang bisa merasakan depresi ya. Jadi lampu itu kalau lama-lama digunakan akan ada depresinya. Gitu. Dan itu nanti ada nilai depresinya itu berapa. Jadi nanti rumus yang pertama itu nilai iluminasi, itu kita yang berpengaruh di situ adalah angka CU dan LLF, lack loss factor. Kemudian untuk yang rumus yang kedua, gitu ya, yang berpengaruh adalah angka P, ya, nilai depresi tadi ya. Kemudian ada Z, ya, ada CU juga di situ. Ya, nanti apa itu E, apa itu A, apa itu P, nanti kita lihat ya. Kemudian ini adalah turunan yang berikutnya. Jadi rumusnya yang mana yang digunakan? Jadi sebenarnya digunakan bisa. Ya, kalau mau pakai yang 1, 2, 3 atau yang lainnya itu bisa kalian gunakan semuanya. Ya, yang terpenting di situ adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan ya yang diketahui apa dari soal tersebut. Ya, itu ya. Sebentar, saya mau izin sebentar ya. Nah, ini ya kita lihat, mohon maaf ya tadi ada sedikit gangguan. Nah, itu yang harus kita ketahui. Jadi bagaimana supaya kita bisa menghitung jumlah lampu dengan beberapa jenis rumus yang ada tadi. Ya, jadi kita pilih disesuaikan dengan apa-apa yang sudah diketahui. Ya, yang sudah diketahui mungkin dari soal yang ada. Jadi caranya adalah kalian mengidentifikasi soal itu. Gitu ya. Jadi yang diketahui apa? Kalau diketahuinya LLF berarti kita menggunakan yang rumus yang pertama gitu ya. Tapi kalau yang menggunakan ada angka P-nya, depresinya kita diketahui, nanti biasanya diketahui ya. Jadi ini LF-nya tuh berapa, itu sudah ada diketahui di situ, ada ketetapannya berapa gitu ya, dan depresi dan seterusnya. Lalu ini adalah simbol dari lumen ya. Nah, kemudian prosesnya gitu ya, sebelum kita menghitung rumus nilai CU tadi kan kita prosesnya harus menghitung CCR, RCR dan FCR ya tadi ya. Ceiling cavity ratio, kemudian room cavity ratio dan FCR. FCR adalah floor cavity ratio. Nah, ini adalah perbandingan terang pada zona ruang. Ya, jadi ini pun juga nanti akan bergantung pada jenis ruangan itu sendiri. Ya, apakah itu ruangannya itu berbentuk 4 persegi panjang atau bujur sangkar, gitu ya, ataukah berbentuk L, itu rumusnya berbeda-beda. Ya, ini bukan menghitung jumlah lampu ya, tapi menghitung perbandingan zona ruang tadi, ya, CCR, RCR, dan FCR. Ya. Apabila ruangan tersebut berbentuk 4 persegi panjang atau bujur sangkar, maka di situ kita menggunakan rumus 5H ya dikalikan W ditambah L ya, kemudian dibagi W dikalikan L ya. Jadi apakah itu W, apakah itu L, itu bisa kita lihat ya. Jadi L di sini itu bukan lebar ya, tapi L di sini adalah panjang dan W-nya ini adalah lebarnya ya. Nah, ketika ruangan segitiga, nanti rumusnya menjadi ini ya, 2,5H dikalikan A ditambah B ditambah C dan seterusnya. Ya, dan denah berbentuk lingkaran itu 5H dibagi R dan seterusnya. Ya, dan ini ruangan berdenah segi 6. Nah, ini macam-macam sekali gitu ya. Jadi tergantung denahnya. Jadi nanti pada saat kalian mau mengukur ruangan itu, kalian cek dulu ruangannya itu berbentuk apa, gitu ya. Dan nanti rumusnya disesuaikan. Gitu ya. Ini cara menghitung perbandingan terang pada zona ruang, gitu ya. Nah, kita masuk ke rumus perhitungan. Ya, faktor yang mempengaruhi penerangan suatu titik. Ya, tadi kalau kita lihat, jadi ada beberapa faktor di situ. Ada distribusi intensitas cahaya atau luminer. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Ketiga adalah bentuk dan ukuran ruang.
ya. Kemudian keempat, pemantulan atau refraksi permukaan. Ya, dan yang kelima adalah faktor yang berpengaruh adalah ketinggian lampu dari bidang kerja. Ya. Mungkin kalian bisa ngelihat ya. Jadi distribusi intensitas cahaya itu bisa kita bisa kita lihat dari jenis lampunya. Ya, jadi lampu yang menggunakan gelas dan lampu yang tidak menggunakan gelas misalnya, atau lampu yang menggunakan armatur dan tidak menggunakan armatur, tentunya memiliki karakteristik distribusi intensitas cahaya yang berbeda. Ya, ada yang lampu itu ketika diberi armatur itu diberi gelas gitu ya. Misalnya kan lampu TL esensial ya, atau lampu jari ya, kalau kalian sering menyebutnya lampu jari itu biasanya ada yang dia kelihatan lampu jari saja, ada yang dia ada gelasnya lagi. Nah, itu nanti ketika kita pasang itu akan berbeda karakteristiknya. Ada yang dia kalau kita pasang gelas mungkin dia lebih menyebar gitu ya. Tetapi pada saat kita tidak pasang itu dia hanya fokus ke dalam satu titik saja gitu ya. Kemudian ada faktor efisiensi dan faktor bentuk dan ukuran ruang tadi ya, berkaitan dengan rumus CCR, RCR dan FCR ya, dan perbandingan zona ruang tadi. Lalu ketinggian lampu dari bidang kerja. Faktor yang mempengaruhi penerangan suatu titik ya, kalau kita lihat ya, tinggi lampu ya, jadi lampu yang digantungkan dari jarak 1 meter dari plafon tentunya akan berbeda ketika lampu ditempelkan langsung kira-kira hanya 20 cm dari plafon. Gitu ya. Tentunya nanti distribusi cahaya juga yang dihasilkan akan berbeda. Nah, tentunya di situ akan kita lihat, kita harus menghitung dulu perbandingan zona ruang tadi. Ya, kita hitung satu persatu. Ya. Nah, ini ya, kita masuk ke rumus yang pertama ya. Rumus dasarnya. Jadi E sama dengan lumen dibagi A. Ya, jadi ini adalah lumen ya, jadi simbol dari lumen. Kemudian A. Ya. A itu luasannya ya. Lumen dikalikan CU. CU itu adalah koefisien of utilitasnya ya, tadi ya, koefisien utilitasnya. Kemudian dikalikan lag loss faktornya. Kemudian dibagi A. Tentunya tadi kita harus tahu kondisi existingnya. Jadi kalau kalian mau merencanakan sebuah menghitung jenis lampunya berapa gitu ya. Jadi kita harus pertama ngukur dulu ruangannya itu ukurannya berapa, bentuknya seperti apa, kemudian tingginya, tinggi jarak antara kita rencanakan jarak antara titik lampu dengan bidang kerja berapa, kemudian jarak antara lampu dengan plafon berapa, dan jarak antara bidang kerja dengan lantai berapa. Itu harus kita rencanakan dulu ya. Nah, kemudian rumusnya E sama dengan lumen dikalikan CU dikalikan lag loss factor ya, koefisien utilitas dikalikan lag loss factor ya, dibagi A. Ya. Jadi L ini kalau kita lihat total lumen awal per luminer ya, jadi nilai L-nya ya. Kemudian N ini adalah jumlah luminer. Jadi kalau kita lihat N ini adalah kemudian yang kita sebut sebagai jumlah lampu. Ya. Jadi berapa nanti kita, kalau ternyata di situ ada lumennya 2, satu armatur ya, ini kenapa kok rumusnya L kali N ya. Ini karena lumen dikalikan N jumlah lampu. Ini jika terjadi apabila satu armatur itu terdiri dari 2 jenis lampu ya. Kan ada ya lampu yang kalau kalian di kampus ya, ruang kelas tuh biasanya di situ ada satu lampu tuh, satu armatur tuh isinya 2 ya. Ini yang satu, yang kedua. Nah, kemudian di sini berarti ada 2 kan, N-nya ada 2 dan L-nya tuh ada lumennya. Dikalikan CU dikalikan LLF. Nah, rumus untuk mencari nilai CU atau koefisien utilitasnya itu yang pertama adalah kita membagi ruangan menjadi 3 zona. Tadi sudah saya sebutkan. Ada ceiling cavity, itu adalah jarak antara lampu dengan bidang kerja. Ya, sebentar, ini ada gambar anunya enggak ya? Sebentar saya carikan, kalau enggak ada saya gambarkan nanti. Oke, enggak ada ya. Berarti nanti kita lihat dulu skemanya ya. Sebentar, tadi sampai mana tadi? Ini ya perbandingan jarak ya tadi. Kalau kita gambarkan dalam satu ruangan, ya,
Ini. Nah, kemudian nanti di sini itu ada titik lampunya, gitu ya. Misalnya di sini ada lampunya. Ini maaf saya pakai mouse jadi kurang bagus gambarnya. Kemudian nanti di sini ada bidang kerja. Gitu. Ya, kemudian di sini ada orang yang mengamatinya ya. Kemudian yang kita sebut sebagai CC, kemudian ini ya. Jadi ini rongga ini yang kita sebut sebagai CC. Sorry ya, kurang ke atas. Jadi ini ya jarak antara plafon dengan titik lampu, ya, kurang lebih sekian. Nah ini yang disebut sebagai CC, ceiling cavity-nya. Ya. Jadi perbandingan zona ruang antara plafon dengan titik lampunya. Ya. Kemudian room cavity ratio-nya itu adalah segini ya. Nah, ini adalah RC. Ya, jadi jarak antara titik lampu dengan bidang kerja. Nah, di sini adalah RC. FC ya, maaf. FC atau floor cavity ratio tadi. Ya, ini adalah jarak antara lantai dengan bidang kerja. Ya, jadi yang dimaksud dengan CC, kemudian RC dan FC ini sudah bisa dipahami belum? Bisa ya? Halo? Halo lagi ya. Gimana? Kalian sudah bisa memahami ya? CC itu batasannya seberapa ya? Jadi ceiling cavity rongga antara plafon dengan titik lampu itu kita sebut sebagai CC. Ya, itu jaraknya sekian gitu ya. Kalau kita ilustrasikan seperti itu. Kemudian RC itu sekian dan FC itu adalah sekian. Ya, bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Jadi nanti kalau kalian bingung kalian gambar lagi aja. Kalau CC apa ya lupa gitu ya, kalian gambar sendiri aja seperti itu. Jadi intinya adalah jarak antara lampu dengan plafon kita sebut sebagai CC ya. Kalau perbandingannya kita sebut sebagai CCR. Kemudian jarak antara titik lampu dengan bidang kerja kita sebut dengan room cavity ratio ya atau RCR atau perbandingannya zonanya hanya kita sebut sebagai RC ya. Jadi ini CCR, RCR dan FCR gitu. Ya, bisa dipahami ya semoga ya. Kemudian perhatikan jarak luminar ke langit-langit ya. Tadi HC ya. Atau ini kita sebut HC aja ya biar kalian nggak bingung ya. Ini HC ya. Kemudian HR. Kemudian ini aja ya. Atau di sini adalah H. Kemudian di sini adalah HF. Ini ya. Jadi HC ya. HC itu di sini ya. Ini saya sampaikan di sini aja biar nggak numpuk bingung. Oke, ini HC, kemudian ini HR dan ini adalah HF. Kalau kita bicara jaraknya ya, tetapi kalau kita bicara rongganya tadi ya, di sini adalah CC, sini adalah RC dan di sini adalah FC ya atau FCR tadi. Ya. Nah, kemudian ini ya tadi ya jarak luminar antara langit-langit itu HC ya. Kemudian jarak antara luminar ke bidang kerja itu adalah HR ya. Jarak antara lantai dengan bidang kerja adalah HF gitu ya. Tetapi kalau perbandingan zona ruangnya di sini tadi ya. Di sini adalah RCR ya. Di sini ada apa tadi? CCR ya, ceiling ya. CCR ya, di sini CCR, kemudian di sini adalah RCR ya. Kemudian di sini adalah FCR. Ya, jadi hubungannya seperti itu antara RCR dan H-nya gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian perbandingan CC atau CCR dan RC atau RCR, FC atau RCR itu seperti ini. Ya, ini tergantung tadi bentuknya seperti apa dulu. Kalau bentuknya denahnya berbentuk segi 4, maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi ya, macam-macam tadi ya, segi 4 atau segi 3 ya, ini tadi ya. Kalau yang segi 4 seperti ini, kalau yang dia segi 3 seperti ini, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita kembali ke rumus kebutuhan lampu atau luminaire. Ya, jadi ada rumus dasarnya. Ya. Di situ ada L kali N
kalikan CU dikalikan LLF dibagi A. Ya, rumus yang pertama. Ya. Kemudian untuk rumus yang ini ya dibagi A ya. Kemudian rumus yang kedua atau disebut sebagai rumus turunannya tadi. E dikalikan A dibagi L dikalikan CU dikalikan LLF. Ya, lalu yang berikutnya adalah N sama dengan E dikalikan A dikalikan P dibagi L dikalikan CU dikalikan Z. Nah, perlu kalian hafalkan ini ya. Apa itu P? Gitu ya. Jadi P ini adalah angka depresinya. Depresi ini 1,25. Ya, tadi saya katakan bahwa lampu juga mengalami depresi ketika berkaitan dengan usia lampu itu sendiri. Ya, sehingga ini sudah ada ketetapannya. Jadi kalau Anda ditanya P-nya berapa atau angka depresinya, maka Anda tidak usah mencari karena itu sudah ada dalam ketetapannya itu 1,25. Tinggal dimasukkan saja angkanya. Ya, ini adalah depresi. Ya. Kemudian untuk Z itu adalah jumlah lampu dalam armatur. Ya, jumlah lampu di dalam satu armatur. Ya. Jadi tadi saya katakan jika satu armatur terdiri dari dua lampu, maka Z-nya ada berapa? Ada 2 di situ. Tapi jika satu armatur ya hanya ada satu lampu, ya berarti Z-nya 1. Ya, tetapi kalau kalian lihat mungkin di basement, di ruang parkir itu biasanya sering ya kita lihat satu armatur itu terdiri dari 2 lampu. Nah, itu kita sebut sebagai Z ya. Jadi berarti di situ ada dua nilai Z-nya. Nah, ini rumus yang ketiga. E kalikan L dikalikan W dibagi lumen kalikan LF kalikan CU kalikan N. Jadi ini beberapa rumus turunan ya, nanti akan banyak sekali beberapa turunan yang ada gitu ya. Jadi Anda nggak perlu bingung di situ. Nah, langkah yang pertama itu sebelum kita tadi ya tahu rumusnya kan, langkah pertama itu kan kita mengetahui rumusnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mencari nilai CU dengan cara menghitung jumlah lampu menggunakan metode tadi ya CCR, RCR dan FCR tadi. Ya. Jadi langkahnya adalah cari dulu angka CCR-nya. Ya, CCR tadi sudah saya gambarkan tadi ya. CCR itu kalau kita lihat di sini ya. Ini CCR itu di sini. Ini jarak antara plafon dengan lampu. Kemudian RCR itu adalah jarak room cavity ratio ya, jarak antara lampu dengan bidang kerja. Kemudian jarak perbandingan ya. Jadi bukan jarak ya. Kalau jarak itu kita bicara jarak H ya. Tapi kalau kita bicara masalah perbandingan zona ruang, kita pakainya RCR. Dan yang lantai adalah RCR. Ya, kembali ke situ. Jadi memang saling berkaitan ya. Makanya ini tadi saya butuh waktu yang sangat lama untuk menjelaskan terkait dengan rumus ini gitu ya. Untuk RCR-nya, nah itu nanti kita cari di dalam tabel ya. Kita gunakan untuk mencari tabel di dalam CU-nya. Ya, jadi RCR sangat digunakan untuk mencari CU di dalam tabel. Ada tabel 27 tadi saya katakan di buku Prasato Satwiko, buku fisika bangunan, silahkan kalian buka di situ, nanti akan ada. Nanti akan saya tampilkan contoh mencari CU dalam tabel. Ya. Kemudian setelah kita tahu RCR-nya dan setelah kita mengetahui nilai CU-nya, kemudian kita mencari FCR-nya. Ya. Dan kemudian kita mencari nilai Pi ya. Ini simbol Pi atau Rho ya, biasanya kita sebutnya seperti itu. Nah, nanti di dalam tabel itu akan ada Pi CC. Nah, itu tuh kita sebut juga dengan Pi yang dimaksud di sini adalah Pi CC yang ada di dalam tabel. Itu ada keterangannya kalau di dalam tabel itu tulisannya Pi CC ya. Ini saya tayangkan lagi. Nah, di sini. Ya, ini kan ada Pi CC. Nah, angka Pi itu yang kemudian nanti kita pakai ini. Ya, ini caranya bagaimana nanti kita jelaskan di setelah kita menghitung ya. Kemudian tadi RCR-nya di sini. Jadi RCR itu adalah yang turun ke bawah sini. Kemudian di sini adalah PCC-nya ada 80%, 70% dan seterusnya. Ini ada grade-nya. Ada intervalnya. Jadi kalau misalnya PCC ada 80%, kemudian 70%, nah nanti dalam hitungan itu ketemunya berapa, nanti kita pakainya itu ya.
Seperti itu. Kemudian ini ada PW. PW itu adalah wall ya. Jadi ingat ya tadi istilah C itu adalah ceiling ya. Kemudian R itu adalah room atau dinding. Kemudian floor itu adalah lantai. Jadi jarak antara bidang kerja dengan lantai. Seperti itu. Ya. Kita kembali lagi ke rumus ini, ada PC dikalikan AC, berarti P ceiling. Jadi ini di sini adalah rumus P-nya, ya. Karena sebelum kita mencari CU itu harus mencari PCC-nya dulu, ya. Ini ya. Jadi PCC sama P ini yang dimaksud adalah sama. Ya, jadi kalau di dalam tabel ada disebut sebagai PCC, tapi kalau di sini rumusnya menggunakan P. Ya. Jadi P sama dengan P itu daya pantol ya. Simbol daya pantol dalam pencahayaan. PC dikalikan AC, jadi PC itu adalah daya pantol ceiling, daya pantol plafonnya, kemudian dikalikan dengan luas ceilingnya, luas AC-nya, luas ceilingnya. A itu yang dimaksud dengan luas, gitu ya maksud saya. Jadi saya ulangi sekali lagi, PC ini adalah daya pantol ceiling. Berapa persen gitu ya. Nanti ada keterangannya. Biasanya kenapa sih ada ditanyakan gitu ya, karena ceiling itu atau apa namanya plafon itu akan sangat berpengaruh. Jika plafonnya berwarna putih dengan plafon berwarna hitam, tentunya akan memberikan kontribusi terhadap pantulan cahaya yang berbeda. Ya. Tetapi pada saat kita bicara tekstur juga mungkin akan berbeda. Ya, ketika kalian menggunakan plafonnya dengan menggunakan atap yang jenis plafon yang gypsum misalnya ya, tentunya akan sangat memberikan pantulan cahaya yang berbeda ketika kita pasang plafonnya itu dengan menggunakan atap anyaman bambu misalnya. Ya, karena apa? Warnanya jauh lebih gelap gitu ya kalau anyaman ke bambu dibandingkan dengan gypsum yang bisa kita cat warna-warni gitu ya. Misalnya seperti itu. Lalu daya pantol ceiling ini tadi kita kalikan. A itu adalah luasan. Kalau AC berarti luasan ceiling. Ya, jadi luasan plafon. Dijumlahkan dengan PW. Ya, jadi PW itu adalah P wall. Ya, P dindingnya. Ya, P dinding dikalikan luasan dinding. Ya, jadi PW dikalikan AW. Kemudian ditambahkan dengan PF, ya P floor, ya jadi ini adalah P daya pantol lantainya. Ya, kenapa kita pertimbangkan juga karena yang namanya lantai itu kalau dia materialnya menggunakan keramik, ya dengan material dengan menggunakan kayu itu juga akan sangat berbeda. Ya. Lalu teksturnya, kalau lantainya licin, pasti dia akan lebih memantulkan cahaya. Nah, maka kita tahu nilai PF-nya itu nanti berapa. Gitu. Mungkin dari jenis materialnya di sini kita bisa mengetahui nilai P-nya. Ya, jadi kalau ada juga yang materialnya dia menggunakan keramik tapi warnanya gelap gitu ya. Itu nanti nilai daya pantol cahayanya juga akan lebih sedikit dan seterusnya. Nah, kemudian AF karena tadi kita sepakat A adalah luas, maka AF adalah A floor ya. Jadi A luasan dari lantai. Ya, kemudian ini dijumlahkan AC ditambah AW ditambah AF ya. Jadi luas ceiling, luas dinding dan luas lantai. Itu kita jumlahkan. Nah, dari situ kita mencari ELF dan setelah itu baru kita bisa masuk ke rumus tadi, rumus yang terakhir tadi. Rumus N tadi ya. Rumus E tadi ya. E ada nilai N-nya dan seterusnya tadi. Jadi ada berapa langkah tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi mungkin ini baru teori dulu ya. Nanti kita sambil praktekkan ya. Jadi mungkin nanti kalau sudah mulai mencoba dengan soal, insya Allah nanti akan lebih mudah dipahami ya dibandingkan cuma seperti ini mungkin hanya bayangan ya. Tetapi perlu dipahami bahwa dalam proses penghitungan jumlah lampu ini kemudian kita harus menggunakan tabel CU tadi ya dengan menggunakan tabel yang berkaitan dengan RCR, kemudian ada nilai PCC gitu ya, yang kemudian kita bisa mencari angka CU. Nah dari angka CU itu kalau sudah ketemu, kemudian baru kita masuk ke dalam rumus yang tadi, menghitung jumlah lampu. Nah dari sini kita bisa ketemu jumlah lampunya berapa. Ya, jadi ini prosesnya akan sangat panjang sekali gitu ya, jadi perlu dipahami gitu ya. Ya, jumlah lampunya berapa itu baru kita bisa
tahu gitu. Itu ya. Tadi saya bicara masalah proses perhitungan. Ya. Kemudian maaf nih ada suara iklan, ada orang lewat jalan ya. Kemudian yang ketiga tadi metode titik, kemudian metode lumen, sekarang metode Pesali. Ya, jadi ada metode Pesali. Jadi ini adalah penggabungan antara cahaya alami gitu ya dengan cahaya buatan. Ya, karena kita nggak mungkin kalau selamanya kita menggunakan pencahayaan alami dalam satu ruangan gitu ya, karena pada kondisi tertentu kita membutuhkan bantuan pencahayaan buatan. Nah, ketika saling mengisi antara pencahayaan alami dan buatan itu yang kemudian kita sebut sebagai metode Pesali gitu ya. Jadi ada beberapa metodenya. Kemudian di sini ada iluminasi gradien gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, kemarin di fisika bangunan 1 kita lihat di sini ya, misalnya ada cahaya matahari masuk ke dalam ruangan gitu ya, ini jendelanya ya, ini gambar ini adalah gambar potongan ya. Kemudian ketika cahaya matahari masuk ke dalam ruangan gitu ya, kita tahu bahwa semakin jauh dari ruangan, semakin jauh dari jendela, maka semakin kecil angkanya. Artinya apa? Semakin jauh dari jendela, maka intensitas cahayanya semakin turun, makin kecil, ya, sehingga grafiknya menurun. Nah, ini yang kita sebut sebagai iluminasi gradien. Nah, kemudian karena memang kemampuan cahaya alami itu tidak bisa mengisi seluruh ruangan, gitu ya. Kalau kita melihat bahwa cahaya alami itu tidak kemudian bisa mengisi dalam satu ruangan ini penuh, gitu ya, sehingga lampu-lampu ini ya yang kemudian akan membantu untuk mengisi cahaya di dalam ruangan ini. Nah, kemudian penggabungan ini yang kita sebut sebagai metode Pesali tadi ya. Kalau kita lihat ini lampunya mengisi ruangan-ruangan bagian-bagian ruang yang tidak terkena cahaya. Ya, karena tadi kemampuan cahaya matahari kan hanya sekian ini tadi yang mengikuti jarak arah datangnya sinar matahari ya, kemudian sudut pada jendelanya masuk ke dalam ruangan. Nah, pada bagian-bagian yang tidak terkena sinar ini dia akan gelap gitu ya. Kemudian kita gabungkan dengan keberadaan cahaya lampu atau kita sebut sebagai pencahayaan buatan ya, sehingga penggabungan antara alami dan buatannya, dan yang di sini itu adalah bidang kerja. Ya. Nah, kontrol terhadap Pesali ini ada banyak sekali ya, ada beberapa sistem gitu ya, dan nanti bisa beberapa teknik bisa diterapkan di sini gitu ya. Jadi bagaimana kita membuka cahaya gitu ya. Jadi bagaimana untuk supaya mengisi ruangan gitu ya, kalau ada bagian-bagian yang tidak terkena sinar gitu ya. Ada beberapa banyak cara di sini gitu ya, dengan menggunakan overhang gitu ya, awning gitu ya, dan tergantung dengan kondisi existing ruangannya itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana kondisi existing ruangannya gitu ya. Jadi supaya cahaya masuk itu mengenai langsung ke dalam ruangannya. Ya, kemudian jarak cahaya matahari efektif yang masuk ke dalam bangunan hanya sekitar 2 kali lebar jendela ya, 2 sampai 2,5 kali tinggi jendela ya. Ini bisa dipahami bahwa jarak matahari efektif yang masuk ke dalam bangunan itu hanya sekitar 2 kali lebar jendela ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini tadi, jarak masuknya ini hanya sekitar 2 kali lebar jendela ya. Ini kan tinggi jendelanya ya, tergantung lebarnya berapa, nah itu hanya 2 kali jendela. Selebihnya tidak bisa terisi gitu ya, sehingga kita harus membutuhkan bantuan dari cahaya buatan. Ya. Nah, penggunaan kontrol pencahayaan secara otomatis ini tujuannya untuk penghematan energi ya. Mungkin ini di gedung kelas kita, ada di gedung H, di gedung C ya, yang saya sering temui itu di gedung C. Itu mungkin di gedung C23, gedung C22, saya kurang tahu ya. Ini kalian sudah mengenal ruangan belum sih di ruang perkuliahan? Pernah masuk di ruangan C23? Ruang kuliah? Pernah nggak? Atau kalian daring terus ya, belum pernah masuk ke kelas itu? Ya, minta responnya. Kalian pernah masuk di ruang kuliah C23 atau C29?
Belum, Bu. Itu Belum ya, pada belum. saat stupa gitu juga belum ya. Nah mungkin nanti Belum. kalau kapan-kapan ke kampus gitu ya, mungkin di gedung C itu sekitar sampingnya ada di sisi selatan dan sisi utara ya, di sebelah baratnya ruang prodi ya, itu kan ada ruang, kalau di sisi barat maaf di sisi utara itu ada ruangan C23. Nah kemudian kalau di sisi selatan itu ada ruangan C29. Silakan Anda masuk, itu adalah ruang kelasnya arsitektur. Nah, di situ nanti akan ada ini, tadi saya menjelaskan tentang kontrol pencahayaan dengan cara otomatis tadi ya. Ada saklar gitu ya. Ada timernya. Ya, jadi ketika di situ kita misalnya ya, saya mengajar hanya sekitar 90 menit di situ ya. Kemudian saya setting di situ 90 menit, maka ketika saya lupa mematikan lampunya, maka akan mati sendiri lampunya. Di situ ada tombol timernya di situ. Ya, jadi mungkin nanti kalau pas kapan-kapan ke kampus gitu ya, mungkin sekalian mampir ke ruangan mencoba itu. Ya ada. Jadi kalau misalnya kita ujian di situ gitu ya, saya jaga ujian gitu ya, menjadi pengawas ujian misalnya. Kemudian kira-kira saya berapa menit di situ ya, saya selesai ujian misalnya 1,5 jam gitu ya. Ya sudah kita setting selama 1,5 jam itu kita pilih berapa menit di situ agar lampu tetap nyala sekian menit gitu ya. Nah, nanti pada saat melewati batas waktu yang sudah kita tentukan tadi, maka lampunya akan mati sendiri. Nah, itu salah satu cara untuk penghematan energi. Nah, itu mungkin bisa kita aplikasikan juga gitu ya, sehingga jangan sampai gitu ya, ketika kalian mau masuk kuliah, kamar kos itu lupa dimatikan cahayanya gitu ya, sampai 24 jam. Nah, bahkan sampai pulang lagi, tiba-tiba sampai rumah udah malam, nyala gitu ya, dan besok pagi masih nyala lagi dan seterusnya. Nah, itu kan sangat pemborosan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menghemat energi gitu ya, karena itu bagian dari prinsip kita gitu ya. Kalau kita kaitkan juga dengan arsitektur Islam, jadi bagaimana kita bisa menghemat energi itu kan salah satu juga nilai-nilai Islam juga gitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan pemborosan gitu ya. Gitu. Ya, kemudian kita langsung masuk saja ke contoh soal ya. Sudah siap ini? Kita bahas ya. Siap? Perhatikan bareng-bareng ya. Prosesnya panjang. Tadi saya secara teori tadi saya sampaikan bahwa rumusnya panjang sekali, maka satu persatu, step by step harus diperhatikan di situ. Contoh soal ya. Sebuah ruang, ada ruang display ya dalam supermarket gitu ya, membutuhkan kuat penerangan. Karena ini ruang display, jadi kita membutuhkan intensitas cahaya yang sangat besar. Gitu. Ada 1000 lux di situ. Karena yang kita ketahui juga supermarket itu kan ruangannya juga luas gitu ya. Nah, kemudian luas ruangannya itu 10 dikalikan 10 meter. Panjangnya 10, lebarnya 10, dan tingginya adalah 4 meter. Lalu tinggi lampu dengan plafon berjarak setengah meter. Ada tinggi lampu berjarak setengah meter. Coba ini apa namanya? Yang setengah meter ini apa? Disebut dengan? Ada yang bisa menjawabnya? Oke, maaf. Pencet. Apa Mbak? Cece, Bu. Cece, maaf kalau saya bicara jarak berarti pakai H aja Mbak. Berarti apa? Oh iya, HC. Ya, sip. Bagus sekali. Berarti fokus tadi ya penjelasannya, pas dijelaskan fokusnya. Betul sekali Mbak HC. Kemudian kalau kita bicara lagi jarak, ya ingat ya kalau kita bicara jarak, H, kita pakainya kalimatnya H, gitu ya, katanya menggunakan H, tetapi kalau kita bicara masalah perbandingan zona ruang, kita baru pakai R tadi ya, RCR, HCR, atau FCR. Kemudian jarak antara bidang kerja dengan lantai adalah 1 meter. Oke, 1 meter ini apa? Ayo. Apa? Tadi apa Mbak? Tadi bisa menjawab ini HC, berarti 1 meter ini adalah H. HF, Bu. H apa Mbak? HF kalau nggak salah. Karena kita bicara tentang, oh ya bidang kerja dengan lantai ya, HF, betul. Ya. Karena kita lihat ada lantainya, berarti dia HF gitu ya. Kemudian lampu yang digunakan adalah jenis fluoresan atau jenis lampu neon. Ya, kita harus cari tahu nih ya,
lampu fluoresen, berarti nanti kita cek di sini lampunya yang kayak apa ya. Ini ada jenisnya seperti ini, jenisnya seperti ini. Ini ada keterangannya di sini, ya. Ini mohon maaf ini karena saya hanya memfoto bagian dari buku yang di pesawat Wiko, maka kalian harus cari ya di PDF ya, yang versi online juga ada. Tapi kalau kalian memiliki buku diktatnya itu bisa dibuka sendiri, di situ lebih jelas. Nah, di sini ada keterangan, oh ini kok mirip ya, gitu ya. Jadi ada fluoresen, ada 2 lampu, ada 2 lem fluoresen di situ. Jadi ada satu armatur terdiri dari 2 lampu di sini. Dan jenis lampunya sama. Maka bisa kita pakai jenis lampu ini nanti kita. Dalam mencari tabelnya kita pakai tabel yang ini. Ya, sehingga keterangan ini sangat membantu ya. Jadi dikatakan bahwa jenisnya lampunya tuh fluoresen, kemudian berarmatur, ya, ada armaturnya, gitu ya. Nah, berarti di situ kita bisa memilih jenis lampu yang sama, gitu ya. Atau mungkin nanti ada jenis lampu yang lebih mendekati lagi, misalnya. Maaf. Misalnya ada yang mendekati lagi, mungkin jenisnya ya, mungkin yang ini fluoresen juga, gitu ya. Tetapi ada reflektornya, ada kata-kata reflektornya. Nah, ini juga kita harus cermat gitu ya, sehingga pada saat kita mencari angka CU di dalam buku tabel ini, kita harus mengenali dulu jenis sumber cahayanya. Ya. Kalau ini bedanya adalah ini dengan reflektor. Ya, ini juga sama ya, fluoresen, satu lampu, satu armatur terdiri dari 2 lampu. Tetapi dengan reflektor, kalau yang tadi tanpa reflektor. Nah, nanti kita lihat dari karakteristik soalnya ya, sebaiknya kita menggunakan apa. Nah, ini ada kata-kata reflektornya. Ya. Dikatakan bahwa berarmatur, kemudian reflektor. Ada reflektornya di situ. Reflektor itu adalah apa? Reflektor itu adalah media pemantul. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, warna dinding, tekstur, dia licin atau tidak, gilap atau tidak, itu juga termasuk dari reflektor. Ya. Sehingga nanti kita lebih memilih tadi ya, jenis lampu yang kedua ya, karena berarmatur, fluoresen, dan bereflektor di situ. Lalu kuat cahaya lampunya 3000 lumen. Ya, kemudian ada kalimat lagi, ini ada clue-nya juga di sini. Satu armatur berisi 2 lampu. Dah, berarti benar nanti kita pakai jenis lampu yang mana? Yang nomor 48 atau nomor 49? Kita pilih tabel yang mana nanti? 49. Yes, betul. Jadi nanti kita pilihnya yang 49, betul. Terima kasih Mbak. Jadi karena apa? Tadi kita beberapa kriteria masuk di sini, ya. Makanya kita harus benar-benar tahu dari soal itu. Makanya kalau pada saat kita ujian itu biasanya kan kita close book ya. Kalau nanti sudah luring, makanya saya minta tolong pada pembahasan soal-soal itu harus latihan. Ya nanti kalau ternyata pasca Lebaran sudah mulai masuk luring itu. Saya belum bisa membayangkan ya, karena kalian terbiasa mengerjakan itu lewat daring, dan itu bisa sambil nyontek atau sambil lihat apapun gitu ya. Tapi pada saat nanti biasanya kita ujian itu kan close book gitu ya, dan kalian hanya bermodalkan apa? Kalkulator dan tabel. Nah, kalau kalian sudah lupa dengan rumus-rumus itu, maka ibarat kata kalian tuh mau maju perang kan nggak punya senjata gitu ya. Nah, sehingga saya minta gitu ya, kalau nanti ternyata ada arahan dari universitas untuk luring atau tatap muka, maka kalian harus memahami gitu ya, dan cara perhitungan beberapa rumus yang sudah disampaikan. Baik tidak hanya mata kuliah ini saja ya, mungkin mata kuliah yang lain juga sama seperti itu. Karena nanti pada saat ujian itu kan nanti ada pengawasnya, dan pengawasnya itu kan acak gitu ya, dan jarak antar kursinya diatur, apalagi sekarang ada pasca COVID itu kan juga jaraknya semakin jauh dan seterusnya. Nah itu memang benar-benar harus dipahami ya. Makanya tadi saya pelan-pelan tidak apa-apa, yang penting kalian paham gitu ya, daripada nanti kalian setelah UTS belum paham apa-apa gitu ya. Nanti pada saat ujian gimana nanti kalau nggak bisa mengerjakan gitu ya.
Karena nanti setelah UTS pun juga akan ada rumus-rumus yang lain gitu ya, rumus tentang penghawaan, bagaimana kita menghitung jumlah AC, kemudian bagaimana kita menghitung waktu dengung gitu ya, untuk kaitannya dengan akustik dan seterusnya. Itu yang namanya fisika kan pasti rumusnya akan banyak sekali. Baik, kita lanjutkan ya. Tentukanlah banyaknya lampu yang dibutuhkan. Jadi sama ya, pertanyaannya itu selalu kita diminta untuk menghitung jumlah lampu. Apabila finishing elemen ruang itu menggunakan material langit-langit 80%, oke, ini berarti apa? Dinding 30% dan lantai 20%. Langit-langit berarti apa ini? Dikatakan di sini daya pantul masing-masing. Ada kata-kata kuncinya di sini. Daya pantul langit-langit berarti apa? Simbolnya. 80% adalah, ayo ada yang ingat? Pi, udah tak bantu. Pi apa? C. Pi C, pinter ya, betul. Betul sekali. Lalu 30% dinding adalah Pi W wall. Tadi kita sepakat ya, kalau kita bicara masalah daya pantul, dinding kita sebut sebagai W ya, P wall gitu ya. Tetapi kalau kita bicara masalah zona cavity ratio tadi, dinding kita sebut sebagai room ya, jadi CCR gitu ya. Lalu lantai ini sama ini istilahnya masih sama dengan yang zona tadi. Apa? Ini P F. F ya, gitu. Jadi kuncinya kalau mengerjakan soal itu kita harus tahu dulu ini masing-masing ini apa sih gitu ya yang kita butuhkan. Ini tadi luas ruang ya, berarti kan A ya, ini berarti kan panjang kali lebar. Ini harus kita list dulu ya. Ini panjang, lebar, kemudian tingginya itu 4. 4 itu tinggi ruang loh ya, bukan tinggi rongga-rongga tadi ya. Oh, tinggal 5 menit lagi ya. Kita harus cepat-cepat nih ya. Oke, kita selesaikan satu soal ini ya. Ini sudah ada peringatan, tinggal 5 menit lagi. Jawabannya adalah CCR-nya adalah 5 kali 0,5. Ini tidak usah kita bahas ya. Tadi kita kan sudah tahu bahwa ini panjang ditambah lebar dan panjang kali lebar. Ya, kemudian ini adalah rumusnya tadi. 5 itu dari rumusnya. Dan setengah itu adalah tadi nilai HC. Paham ya? Ini adalah nilai HC-nya. Kemudian nilai RCR-nya itu adalah kita menggunakan 2,5. Nah, kira-kira tahu nggak angka 2,5 itu dari mana? Tadi kan tinggi ruangannya 4, ya kan? Tinggi ruangannya 4. Kita gambar dulu, itu harus kita gambar dulu nih ya. Kemudian di sini ya dibagi ini ya. Tadi kan H apa ini? C. Kemudian ini HF, maaf kok HF, HR ya, HR, kemudian di sini adalah HF. Nah ini tadi berapa angkanya dicari? HF itu H plafon, H ceiling itu adalah 0,5, kemudian HF-nya adalah 1 ya. HF-nya adalah 1, kemudian H ceiling-nya tadi 0,5 ya. Nah, sehingga HR-nya berapa? Ini kan HR. Ya kan? Ini HC, ini HR, dan ini adalah HF. Siapa yang tahu 2,5 dari mana? 4 dikurangi 1,5, Bu. Tahu sekali. Ya. 4 dikurangi 1,5. Ya. Nah, maka ketemunya adalah berapa? 2,5. Nah, ini adalah HR 2,5. Nah, pentingnya kita memahami soal tadi ya, ada di angka 4, tadi dikatakan bahwa luas ruangannya 4, berarti untuk menghitung ini tadi 2,5 tadi. Ya. Ketemu ya, berarti kan ketemunya adalah 2,5. Begitu juga dengan HF. Ini HF ya. HF itu sudah diketahui sih, kalau HF kan 1 tadi ya. Tinggal dimasukkan saja. Nah, angka-angka ini sehingga kita ketemu CCR-nya adalah 1,5, RCR-nya 2,5, kemudian FCR-nya adalah 1. Lalu kita masukkan ke rumus Pi, ya Pi, ya tadi PW tadi ya, ada rumus yang panjang lebar tadi, ya ingat tadi. Kita harus bolak-balik lihat nih ya tadi ya Pi
PC kalikan AC ditambah PW dikalikan AW dan seterusnya. PC tadi adalah P sailing, tadi sudah diketahui ya. Kemudian AC itu luas sailing, itu panjang lebar sudah ada semua, tinggal dimasukkan ya, berarti ketemu nilai P. Ya, sehingga kita kembali, ini maaf saya agak cepat-cepat, ini waktunya sudah ada peringatan tinggal 2 menit ya. Nah ini, maka ketemunya adalah P-nya adalah 0,41 atau 41%. 41%, kita lihat di tabel CU tadi, dengan P 41%, kita cek di sini ya, P-nya 41%. P-nya adalah 41%. Ini kita pakainya kan yang ini ya tadi ya. 41%. Nah, P-nya 41%, berarti dia masuk ke dalam ini. Ini kan PCC ya. Berarti kita masuk dalam range ini 50. Ya, 50, kemudian kita ambil di sini 50, kemudian PV tadi diketahui adalah 30%. Maka kita lingkari dulu di sini. Berarti nanti zona yang kita pakai adalah pada tabel kolom ini, ya, kolom ke bawah ini. Ya. Lalu RCR-nya berapa? Tadi kita cek tadi, ya RCR-nya berapa tadi? RCR-nya adalah 2,5. Nah, kemudian kita cek di tabel, 2,5 itu berarti antara 2 dan 3. Maka kita pakai dua-duanya. Kita pakai dua-duanya, ya. Kemudian nanti kita bagi 2. Angka di sini ya 60 ini ya 69 dan kalau angka kita pakai angka 3 adalah 59. Kita jumlahkan dibagi 2. Maka ketemunya adalah berapa? 64%. Nah, ini adalah ketemu angka CU-nya adalah 64%. Nah, kita kembalikan ke sini lagi. Nah, ini kan ketemunya 64%. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan semua angkanya. Nilai P sudah tahu, nilai A sudah tahu, nilai E-nya sudah ketahui 1000 lux tadi. Kemudian lumennya 3000 ya. Maka ketemunya adalah nilai N-nya berapa ini? Kepotong lagi ya. Nanti dihitung sendiri ya. Nilainya 22 armatur kalau nggak salah ya. Coba nanti kita cek lagi, ini agak kepotong, nanti cek di open learning ya, karena di situ nanti mungkin bisa kelihatan. Nah, karena tadi satu armatur terdiri dari 2 lampu, maka dibagi 2, maka ketemunya adalah 11 lampu, seperti itu. Ya, itu kalau pakai rumus 1. Rumus yang kedua juga sama. Ya, gitu. Oh, 32 ternyata yang nggak kelihatan, 32 lampu ternyata ya. Nanti coba cek di open learning ya, karena saya pakainya ini di PDF, nanti di situ Anda bisa lihat lagi di open learning. Ya. Begitu. Jadi cara menghitungnya, karena tadi ruangannya besar di supermarket, maka dia menggunakan 64 lampu ya. Kalau yang tadi satuannya adalah armatur, kalau ini satuannya adalah lampu. Karena tadi satu armatur terdiri dari 2 lampu, maka dibagi 2, maka ketemunya 32 armatur. Dalam ruangan yang seluas berapa tadi? Luasnya tadi 100 meter persegi, tapi posisinya adalah di ruang display di supermarket, jadi harus terang sekali di situ. Gitu ya. Sampai di sini ada jawaban. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Nanti tolong Anda pelajari lagi. Nanti kalau misalnya ada yang kurang tahu, nanti bisa ditanyakan mungkin lewat grup atau lewat ini ya. Tadi sudah saya minta untuk kalian membuat grup semua ya. Mudah-mudahan nanti bisa kedepannya nanti kita gunakan untuk diskusi ya, karena kita sampai nggak ada waktu untuk diskusi ya, karena beginilah kalau kita menyampaikan materi hitungan itu memang harus detail gitu ya, dan yang harus disampaikan itu banyak gitu. Jadi saya minta tolong untuk dipelajari sendiri gitu ya, supaya nanti bisa mengerjakan soal gitu ya. Nah, nanti mungkin kalian juga bisa lihat nih di open learning, nanti kalian bisa coba kerjakan latihannya. Ya, ada contoh di aktivitas ya, ada latihan teori kalau nggak salah, coba Anda kerjakan di situ. Ya, ada beberapa latihan untuk hari ini, Anda cek di tugas teori, ya, sama yang aktivitas ya, yang di tugas teori, sama tadi ada latihan sedikit kuis ya, nanti bisa kalian lihat, ya, bisa cek di situ. Ya, jadi ada beberapa, ini saya loadingnya agak lama sekali di sini ya. Ya, jadi PR-nya kalian kerjakan kuisnya untuk pertemuan hari ini ya.
dan juga kalian kerjakan latihan teori yang ada di pekan ini juga ya, latihan pertama ya, kalau nggak salah di situ. Coba kalian supaya nanti bisa memahami apa yang sudah disampaikan selama beberapa pertemuan ini ya. Terima kasih yang kalian sudah bergabung dalam grup ya. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan coba diskusi dengan grup gitu ya. Mungkin kalau sudah mulai masuk materi yang tidak dalam hitungan ya, supaya nanti bisa punya waktu yang lebih lama lagi. Kalau hitungan tuh memang waktunya tuh kelihatan singkat sekali gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya, khususnya di kelas AB bisa tanyakan saya di WA group gitu, atau mungkin di grupnya Bu Nur bisa juga ditanyakan, chatting langsung ke Bu Nur. Jangan lupa presensi ya, karena waktunya sudah hampir mepet ya, karena sebentar lagi mau dipakai untuk kuliah SAI ya kalau nggak salah ya. Jadi mungkin sampai di sini ya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kita sambung pekan depan gitu ya, atau mungkin kalian bisa chatting atau mungkin bertanya lewat open learning kalau nanti ada beberapa tampilan di situ ya. Dan PR-nya tadi ya, cek apakah cos alfa itu X per R atau Y per R. Ya, nanti kita kalau di pertemuan yang akan datang kita bahas lagi. Ya, itu terkait dengan trigonometri yang di awal-awal kuliah tadi. Ya, baik. Terima kasih. Kalau ada salah kata mohon maaf ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini gitu ya. Mudah-mudahan kalian dimudahkan dan difahamkan gitu ya, supaya nanti bisa mengerjakan soal-soal UTS dengan baik gitu ya, khususnya pada perhitungan rumus fisika bangunan pada hari ini. Baik, saya tutup atau ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya. Oke, saya akhiri ya. Kita sesi tanya jawab nanti kita sambung lewat WA atau mungkin nanti pekan depan nanti kita bahas lagi atau bisa lewat open learning ya. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya.